Belajarlah kepada para ahlinya. Belajarlah pada orang yang mengalami pengalaman disabilitas. Selamat datang di kelas inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini, di channel ini. Ini saya sebut dengan kelas inklusif ya. Jadi nanti ke depan seri kuliah kita akan saya sebut dengan istilah kelas inklusif. Jadi selamat datang di kelas inklusif. Nah, saya juga perlu sampaikan ya bahwa kelas inklusif ini nanti ke depan bisa untuk siapa saja gitu, tidak hanya untuk mahasiswa ini, mahasiswa yang Kebumen. Ya, memang khususnya kuliah ini saya share ke publik ya, bukan cuma untuk teman-teman yang menjadi mahasiswa kelas saya di YAIN Kebumen, tapi juga buat Anda yang datang membuka video saya, silakan mengikuti ya. Karena kemarin ada WA ya, tanya, Kang boleh nggak ikut kelas inklusinya itu? Karena dulu saya pernah bikin ya, dulu kelas kayak gini, tapi di channel lain ya, pernah bikin tapi saya berhenti kemudian. Nah, jadi silakan ya, kalau ada Anda yang bukan mahasiswa YAIN silakan kalau mau ikut terlibat. Saya malah senang kalau ini bermanfaat bagi semua orang, karena ini saya share ke publik. Di saat ini ya saya akan macam mengulang lagi ya beberapa poin yang sudah saya sampaikan sebelumnya, poin yang saya share di kelas offline pertama kali saya masuk kelas dari PAI A sampai F, juga PGMI, juga yang saya share di video yang saya upload kemarin ya, di sini ya, lihat videonya itu, atau di sini ya videonya ada itu. Saya akan mengulang poin-poin itu, poin-poin yang penting. Karena apa? Karena ternyata masih banyak mahasiswa yang mungkin saya yang kurang begitu menjelaskan ya, kurang bisa menjelaskan mungkin saya, sehingga teman-teman agak salah paham, atau mungkin teman-teman yang nggak masuk, nggak nonton. Nah, sehingga story yang dikirim itu ada yang di luar konteks gitu, ya kan? Oke, jadi saya akan ulang lagi poin-poinnya. Poin pertama itu bahwa kuliah saya bikin kan gini, selama ini kan kalau kuliah ya atau di sekolah ya, kuliah itu kan dosen di depan kelas ngomong bla bla bla, ceramah gitu ya, kemudian mahasiswa mendengarkan, ya itu bagus lah, diskusi itu bagus, atau teman-teman disuruh baca buku itu juga bagus. Saya nggak menafikan itu, saya nggak menafikan tentang ceramah kemudian baca buku, itu penting ya, tapi itu nanti gitu, di kelas itu nanti. Yang pertama karena apa? Karena yang penting, yang pertama adalah teman-teman mengenal mereka, orang-orang yang teman-teman pelajari. Ada ungkapan dulu gini, belajarlah kepada para ahlinya. Nah, belajarlah kepada para ahlinya, ahli matematik ya, teman-teman belajar ke sana gitu. Itu belajarlah pada ahli agama ya, belajar pada ahli agama, bukan pada orang yang baru belajar agama dari sosmed. Teman-teman belajar, jangan, itu bahaya itu. Jadi sekali lagi belajar pada ahlinya. Nah, dalam konteks kali ini, konteks kuliah kita ya, belajarlah pada orang yang mengalami. Belajarlah pada orang yang mengalami pengalaman disabilitas. Nah, di Kebumen ya, di daerah kita ini atau sekitarnya juga banyak ya, ada banyak sekali teman-teman disabilitas, dan mungkin salah satu dari mereka adalah tetangga teman-teman. Jadi pertama yang perlu dilakukan adalah teman-teman temui mereka. Nah, temui mereka. Mungkin difabel yang sebelah kanan rumah, kiri rumah, depan rumah, belakang rumah. Kalau nggak ada ya kesana lagi, menjauh. Satu RT nggak ada, tetangga RT. Tetangga RT nggak ada, tetangga RW. Nggak ada, tetangga desa. Itu kan saya yakin teman-teman akan menemukan. Karena apa? Karena di Kebumen aja itu ada ribuan orang yang disebut sebagai disabilitas. Ribuan. Dari berbagai macam disabilitas. Ada yang tuli, ada yang nggak bisa melihat, yang sipi dan sebagainya, itu banyak. Silakan teman-teman temui mereka. 1 cukup, 2 lebih baik, 3 bagus, 4 sangat bagus. Temui mereka, berkenalan sama mereka. Buktinya ya teman-teman
selfie dengan mereka, diupload di LMS. Itu yang pertama ya, teman-teman perlu kenal mereka. Langkah kedua adalah teman-teman amati ya, amati dia bagaimana kesehariannya, bagaimana interaksi dengan orang lain, atau bagaimana orang lain berinteraksi dengan dia gitu. Dia amati aja bagaimana hubungan orang tuanya gitu, apa yang dialami oleh dia gitu ya, atau mungkin apa pikiran-pikiran dia, harapan-harapan dia gitu. Silakan teman-teman mengamati, observasi ya, atau wawancara boleh juga, wawancara dengan si anak itu. Kemudian wawancara dan juga dengan orang tuanya, kakak adiknya, tetangganya, itu silakan gitu. Intinya observasi, wawancara, dan hasil itu ditulis di dalam sebuah tulisan. Ya saya sih berharap bukan tulisan yang macam makalah ya, yang kaku itu, janganlah. Tapi tulisannya mengalir gitu, yang enak dibaca gitu, dengan bahasa yang ya seperti teman-teman bikin kalau tulisan story IG gitu. Nah, itu kan asik dibaca itu. Silakan aja gitu. Intinya hasil observasi, hasil dari wawancara itu ditulis. Kalau teman-teman misalnya sukanya dunia pendidikan, ya ditulis dalam dalam tulisan yang berkait pendidikan boleh. Bagaimana sekolah dia, apa yang dialami di sekolahnya, apa yang bagaimana dia berhubungan dengan teman-temannya gitu. Kalau misalnya dia mengalami pembulian, ya ditulis saja. Nah itu. Mungkin teman-teman suka nge-game, ya, dia ingin lihat itunya ya. Dia pegang handphone apa enggak, pegang smartphone apa enggak. Kalau dia pegang smartphone ya diceritakan apa yang dimainkan oleh dia selama ini, bagaimana cara dia main game itu. Pokoknya semua hal yang Anda observasi ditulis ya, terutama hal-hal yang menarik buat Anda lah, yang menarik buat teman-teman mahasiswa, biar nanti lebih mudah. Tulisan yang teman-teman bikin itu ya nanti yang akan menjadi bahan kita untuk diskusi lebih lanjut tentang apa sih disabilitas menurut teman-teman gitu, ya kan? Apa sih definisi disabilitas menurut teman-teman yang teman-teman tuliskan, hasil dari teman-teman berkenalan dan berinteraksi dengan mereka gitu. Nah itu. Jadi nggak ujuk-ujuk coba baca buku ini, apa arti disabilitas, apa definisinya. Soal definisi dari para ahli itu penting, tapi menurut saya itu nggak yang pertama gitu. Justru yang pertama sekali lagi hasil dari teman-teman ketemu mereka, kemudian mengamati, ngobrol, wawancara ya, dan dituliskan tadi itu yang nanti menjadi pijakan teman-teman untuk memahami apa itu disabilitas. Saya kira nanti teman-teman punya imajinasi tentang apa sih disabilitas itu, ya kan. Jadi kita berangkat dari pemahaman teman-teman dulu gitu, juga berangkat dari mereka yang mengalami. Seperti di awal sampaikan, belajarlah kepada para ahlinya. Nah mereka orang yang mengalami gitu, belajarlah pada orang yang mengalami, itu lebih penting, lebih utama ya, menurut saya begitu. Dan ini yang saya terapkan di kelas kita. Sekali lagi saya berharap nanti teman-teman upload ya story tentang disabilitasnya itu diupload. Nah nanti kita pas puasa kita ketemu di kuliah berikutnya, kita diskusikan itu. Oke, saya kira itu ya untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan di papan komentar, tapi tolong teman-teman kalau berkomentar itu yang nyambung dengan isi video ya. Jangan komentar itu yang ya sekedar formalitas, janganlah. Iya kan. Jangan sekedar formalitas, itu kelihatan loh ya teman-teman yang komentar hanya sekedar formalitas. Jangan, saya nggak begitu tertarik dengan kayak gitu ya, tapi komentarlah sesuai dengan konteks videonya. Nanti pertanyaan bagus akan saya angkat menjadi tema video di ke depan gitu. Jadi lagi tema yang pertanyaan yang menarik kan saya angkat menjadi tema video, sehingga dan saya akan memberikan poin menarik ya bagi teman-teman yang pertanyaannya nanti saya angkat menjadi tema video.
Gitu, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.